Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Germo. Gerbek otomotif. Sore itu waktunya ngelihat mekanik ceria. Dia mandi. Dia mandi, udah bersih ya kan, udah tenang. Tinggal ngopi cantik. Kemarin gue lihat di IG motor D2M yang The Killer of King Ninjanya yang penuh dengan apa namanya? Body kit dari atas sampai bawah itu udah ngaspal. Ya, udah dijalanin sama botak mancung kalau nggak salah. Ya, betul. Tapi gue nggak ngeliat ke situnya, malah gue ngeliat si Bibo, Bibo nyobain jalan tuh motor. Waduh, gue bilang tuh apa nggak gasruk itu, kegedean Bibonya. Nah, kenapa itu jalan? Berarti sudah ada perubahan. Karena waktu itu bahasan terakhir gua itu adalah ini motor tidak akan pernah bisa dicoba ketika sentul belum dibuka. Betul. Pada akhirnya dia di setting, bukan disentul. Iya nggak? Ya. Kenapa pada akhirnya Mas itu lu akhirnya lu ngalah? Gimana? Ngalah lo Mas. Ah, Gimana ya, gue tuh gak sabaran tau gak? Ini motor dari jadi cuma nongkrong doang, nyender doang. Nggak pernah dia apain kan? Paling bisa digeber-geber. Nggak pernah dicobain jalan gitu kan. Sedangkan gue penasaran nih bodi gue aman apa enggak. Ini kapar pada terbang apa enggak ya kan? Kan gue harus coba jalan dong. Mau nggak mau kan? Akhirnya ya gue rubah lagi. Jadi yang tadinya pendek banget, sekarang tinggiin. Menurut data, pendek itu knalpot sama aspal berapa senti? Kalau yang kemarin kan karena saking pendeknya ya harus gue buang samping dan itu pun cuma dua jari lah. 2 jari. Kalau sentinya udah ke sih samping malah 2 jari. Iya. Paling 2 cm 3 cm kali ya? Ya kurang lebih sekitar 2-3 cm lah ya. Cuman yang pasti kan itu pun kalau kita belok masih mentok kan. Iya. Nah, karena apa? Kenapa tadinya di samping. Sedangkan posisinya pun walaupun belok kalau miring kali ya Mas ya? Miring ya, maksudnya belok ke kanan nih atau ke belok ke kanan lah terutama. Itu akan nyangkut gitu loh. Makanya walaupun udah ditinggiin pun misalkan 2 jari gitu ya di samping walaupun 2 jari memang pada saat kita mau belok nih itu udah masih nyangkut gitu. Kayak gitu, makanya ini gue tinggiin lagi gitu dan gue taruh di kolong lagi gitu knalpotnya. Balik seperti normalnya motor yang lain. Iya, betul. Dengan frame almu. Bener. Akhirnya bisa dipakai. Bisa dipakai. Di setting lah paling enggak. Bener, minimal ya dicoba jalan lah. Nyoba apa namanya? Safety-nya. Mulai dari pengereman sampai kayak modelan ini bodinya pada ngeplek apa enggak. Nah, sebelum nanya ke kondisi fisiknya gimana setelah diiniin Mas, setelah dipakai jalan, harusnya sih gue nanya masih botak lah ya. Itu motor geter atau enggak apa segala macam. Iya, harusnya ya. Iya. Nah, ini Mas yang akhirnya bisa dia balik lagi ke knalpotnya di bawah. Yang dirubah apa aja Mas? Ya yang paling utama sih shock ya, pasti ditinggi-tinggiin. Depan belakang. Ditinggiin, belakang pun gue tinggiin. Yang tadinya tuh shock gue itu cuma 230 ya, 230 tinggi shock belakang, 23 lah. Nah, yang tadinya depan itu 49 cm, sekarang jadi lebih tinggi lagi karena sambungannya gue panjangin. Itu juga masih ada sisanya ya? Iya, ini juga masih ada sisanya karena gue pikir udahlah coba jalan dulu karena gue penasaran, pengen tahu gitu loh. Ketimbang juga gue diomongin orang tuh motor cuman ganteng doang, nggak jalan-jalan. Akhirnya lo ngalah. Gue tinggiin dulu untuk sementara waktu. Dalam artinya gini, kalau misalkan, gue sih tetap berharap sentul tetap buka. Cuman, kalaupun misalkan sentul nggak buka pun, minimal nih motor udah gue cobain. Lalu bagaimana dengan aerodinamisnya Mas? Sementara kan waktu lu ngonsepin ini di awal, itu kan dia biar lebih mendekat ke bawah. Maksudnya ada betul. Sebenarnya ada sedikit perubahan aerodinamis yang dari awal yang gue konsep ya. Cuman yang pasti sih ini pun gue naikin, gue ukur gitu. Contoh ya nih, biasanya tuh gue patokannya rangka bagian bawah di mesinnya kan ada rangka tuh. Itu rangka bagian bawah itu gue ukur. Pada saat waktu gue knalpot gue tuh yang di samping, itu rangka bagian bawah ke tanah, ke bawah ya, ke tanah atau ke aspal atau ke apalah. Itu cuma 10 cm. Dengan aspal? Dengan aspal. Rangka bagian bawah ya, bukan knalpot. Nah, ini gimana caranya nih?
Ini gue naikin tapi nggak terlalu banyak berubahnya. Contoh, pada umumnya motor yang knalpotnya di kolong itu rata-rata mainnya di 15 sampai 17 cm. Itu udah tergolong pendek. Sebelum ada knalpot. Sebelum ada knalpot. Rangka bagian bawah ya. Iya. Itu rata-rata mainnya 15 sampai 17 cm. Rata-rata itu jarak knalpot biasanya dari aspal kurang lebih udah 2 jarian. Nah, karena gue tetap nggak mau tinggi nih, biar aerodinamisnya tetap dapet. Ini kemarin gue usahain semini mungkin, ini kurang lebih sekitar 14,5 sampai 15. Oh, tetap angka paling rendahnya 15. Gue ambilnya yang paling rendahnya, karena kan gue pikir kalau semakin tinggi, posisi fairing sama spakur depan nih, slebor depannya itu jadi jauh. Nggak gini ya? Jadi nggak rapet. Otomatis logikanya sih kalau gue nih, ada celah angin masuk. Nah itu gue ngindarin biar jangan semakin tinggi. Gue patokannya yang paling rendahnya yang bisa gue pakai knalpot kolong gitu. Nah, setelah dibikin kembali ke 15 cm, naikin depan jadi 50 berapa kaki kurang depan? lebih 52 54 lah ya. 54. Iya, 54 belakang ya. jadi 20 berapa tadi? 24. Iya. Jadi 24. Dari 23 ya? Ya. Oh. Naik 1 cm berarti belakang. Iya, di belakang. Yang depan agak banyak. Kasih knalpot nih, Mas. Iya. Di knalpot ini begitu udah tadi 15 dikasih knalpot jadi sisa berapa? Kalau hitungan jari 2 jari. Tetap 2 jari juga ya? Iya, tetap 2 jari. Tetap 2 jari. Sebenarnya sih kalau yang gua ukur kemarin ya, ini berdasarkan hasil ukur gua juga nggak tahu, mungkin beda rangka beda ya, ukuran ke bawahnya beda rangka mungkin beda. Yang hasil ukur gua kemarin sekitar 14,5 dari posisi rangka, itu dapetnya gua sekarang 2 jari, persis 2 jari. Itu tapi rapat banget, 2 jari rapat ya, bukan 2 jari longgar. Kalau ada jalur kejutnya gitu Mas, jalannya ada jalur kejutnya tipis banget tuh ya? Kalau yang shocknya mainnya terlalu banyak pasti kena. Ini resikonya misalkan nih Mas, joki jalannya dua ketiga atau 3 ke 4-nya agak jemping dikit aja. Pasti nyangkut. Begitu jatuhnya dek, Pasti nyangkut. masih ada Pasti nyangkut. tetep ya Mas ya? Pasti nyangkut. Kalau dia udah ngangkat pasti nyangkut, tapi kalau modelan jalanan gelombang yang bumpy-nya nggak terlalu dalam, nggak terlalu cegok ya, insya Allah nggak, asalkan shocknya itu depan belakang mainnya jangan terlalu banyak. Kalau mainnya terlalu banyak pasti kena tetep juga. Ya? Tetep ya? Kayak Nah, gitu. Kalau dari arm terus apa namanya depan itu nggak ada yang dirubah ya Mas? Enggak. Semuanya tetap normal. Cuman gua kemarin tinggiin asoknya. Asok depan sama yang belakang gua tinggiin. Nah, gua tinggiin kan kebetulan ini kan gua jatuhnya custom sendiri ya. Jadi bisa gua geser-geser terserah gua maunya berapa. Ini Mas, kalau dibandingin kan ini kita tahu lah ya, lu juga nggak hanya fokus di Ninja, tetapi hampir di semua 2 tak. Termasuk Coswan, Ranking dan RSGP juga kan, lo ini juga apa namanya ngeriset juga, lo pegang juga. Kalau dengan RSGP Mas, dia lebih rendah mana sih Mas? Pendeknya? Iya. Kalau patokan rangka susah ya, karena kan RSGP rangka base-nya itu das. Iya. Itu beda dong, pasti konstruksi rangkanya pasti beda. Nah, kalau patokan knalpot sama. Berarti enggak, misal kalau kita berdiri selutut lebih sedikit. Oh enggak. Kalau di motorona enggak, lebih tinggi, tetap lebih tinggi karena kan beda konturnya ya, beda kontur bentuk rangkanya ya. Kalau ini lebih rendah. Kalau ini memang masih main di dengkul ya, di atas dengkul sedikit lah, tapi nggak sampai sepaha ya. Maksudnya kalau ini jauh lebih pendek daripada anak, karena mungkin bentuk dasar rangkanya. Dasar rangkanya itu tulangannya udah naik. Betul. Makanya ada perbedaan. Nah, ngomong-ngomong das Mas, gue sebenarnya juga mau menanya lebih banyak gitu ya. Cuman kan gue juga belum bongkar Mas, gue nggak paham gitu sebenarnya itu kayak apa gitu kayak apa bentuk itu gue nggak tahu Mas. Nah, dari motor Ninja sama das ada kemiripan nggak Mas dari segi konstruksinya? Kalau buat konstruksi umum ya, umum nggak ada. Dia nggak sama dengan motor harian. Konstruksi ya, itu dia nggak sama. Beda.
contoh yang paling kalau mau diperhatiin nih, ya kalau ada teman-teman yang mau liatin, coba aja liatin. Posisi mesin dia nggak seperti Ninja nih, ini blok, mesinnya rata. Posisi dia nggak, coba perhatiin, ini blok, pasti mesinnya begini. Agak ke bawah. Agak ke bawah, bagian belakangnya lebih rendah, kelihatan lebih rendah ketimbang kayak Ninja. Kalau Ninja lebih rata. Ninja, NSR dan sebagainya itu rata-rata motor-motor konvensional yang harian dipakai ya. Itu rata-rata mesin bagian bawahnya setelah blok itu rata-rata rata. Dia nggak yang miring itu kok. rumah kopling kan maksudnya kan? Ya, Bawah posisi itu kan? posisi. Mungkin karena bentuk di dalam rumah koplingnya pun berbeda ya. Contoh nih, ini sedikit aja sih sebenarnya buat biar kenapa bisa bentuknya agak berbeda. Iya. Posisi rumah kopling dia itu nggak kayak motor yang kita pada umumnya kita lihat ya. Iya. Rumah koplingnya motor umum tuh biasanya sejajar sama primer, garis lurus gini kan. Iya. Nah kalau dia rumah koplingnya ada di bawah, Agak ke bawah. agak ke bawah. Dia nggak di bawah banget, tapi agak ke bawah. Kalau jumlah apa namanya mas? Kanvas koplingnya itu sama. Kalau dia 7 7 lembar. 7 lembar. Ini Ini kan 6. 6. Situ aja udah beda. Berarti Iya. dia lebih tebal, lebih gede. Oh berarti, ya, lebih secara lebih. inian. Ya, ininya rumah koplingnya kelihatan lebih tebel. Dari situ aja udah ketahuan kan biaya Iya. bikin Ninja sama bikin RSGP kan berkali-kali. Oh iya, beda-beda banget lah. Terutama spare part itu mahal banget Nah, ya. dari spare part aja Iya. kan udah kelihatan banget. Benar, benar. Belum lagi Itu racing. businya sama ya mas? Apanya? Secara busi sama nggak? Busi sama. Maksudnya sama itu ukurannya sama, Ukuran sama, panjangnya sama, diameternya sama. Dengan tipe yang sama bisa dipakai. Nggak bisa. Katanya sama, tadi beda berarti mas. Enggak. Itu beda. Maksudnya gini, lu pakai busi Ninja nih, lu Ninja, pasang. iya. Bisa. Nyala. Tapi posisi nongol enggaknya di Sama. Lu busi Vespa aja lu pasang di itu bisa. beratnya sama. Sama. Nggak ada Bedanya? Gua nggak ngerti ya bedanya apa. Yang pasti nih ya, yang pasti kalau lu businya bukan businya dia nih, Nah, motornya suka aneh. langsamnya, apa pas kebutnya? Ya kalau langsam ya nggak mungkin lah, itu kan motor nggak ada langsam. Berarti Pas ngebutnya suka aneh. itu tenaganya juga beda mas yang dihasilin berarti? Iya pastilah. Karena kan jadinya kayak apa ya? Kayak kesendet, kadang-kadang suka kayak kesendet. Putus. Gue sih nggak bilang itu faktor busi. Iya. Karena gue coba pakai businya dia lagi normal, jadinya gue anggap itu busi gitu loh. Oh. Gua sendiri sebenarnya nggak tahu, cuma berdasarkan pengalaman nih. Gue coba busi biasa, nyala, pakai jalan. Kadang-kadang suka pakai putus-putus. Oh. Jadi kayak apa ya? Kalau di motor, kayak di motor Ninja nih, kondisi kalau yang gue pernah alamin, ketinggian kompresi bercet-bercet, kadang-kadang kebasahan di ujung RPM bercet-bercet, kayak putus-putus, tapi kayak kayak gitu-gitu. Kurang lebih mirip-mirip lah kayak gitu, tapi gejalanya mungkin beda aja sih. Bedanya apa? Dia kadang nggak setiap waktu gitu loh. Gue nggak pernah bilang nggak bisa pakai busi biasa ya, bisa. Cuman masalah kendala, kalau gue pribadi kebetulan ketemu kendala. Berarti nggak safety aja lah ya? Ya seperti itu. Buat Kalau performa dibilang ada aja yang kurangnya ya? betul. Kalau dibilang bisa. Nah, terus ini biar gampang nih mas, gue dari bagian krek as nih mas. Krek as itu gede mana sih mas? Secara ukuran? Kalau ukuran pasti sendiri sih gue nggak pernah ngukur ya, karena kebetulan kalau belah itu ya udah gue bongkar, bersihin seperti biasa, Secara ganti kasat part. mata deh, gedean atau beratan mana mas? Kalau berat berarti, Beratan itu? iya Itu berat berarti? berat. Padahal cc-nya kecil ya? Iya. Saya lebih kecil dari Iya. ini kan, dari Ninja kan? Karena dia nggak kayak Ninja. Ninja itu kan ada tutupnya aluminium ya. Ah, Kalau dia nggak, dia besi, full besi. bulat aja begitu ya? Busi bulat. Oh. Kalau gini, JetX juga nggak gitu ya mas? Jatnya kan tadi gue bilang aluminium. Ada tambahannya lagi ya? Aluminium, Di baut ya? ada Di baut tutupnya, ya? ada tutupnya aluminium. Kalau dia nggak, dia murni beneran. Tapi bulat? Bulat. Besi. Oh. Itu karkasnya udah beda ya? Beda. Lalu untuk magnet, Mm-mm. gedean mana? Dia segede gini magnetnya. Kecil. Ya, kecil. Kecil magnetnya. Berarti memang beban torsi itu ditaruh di tengah ya? Ditaruh di kerkas ya mas ya? Nggak dibantu sama flywheel, nggak dibantu sama magnet gitu maksudnya mas? Buat ngumpan tenaga? Oh enggak, dia memang murni di kerkas. Karena magnetnya aja cuma segede gini. Magnet Tapi segede berat, gini. Mas. Enteng. Malah enteng. Dia semi almu besi Campuran. Jadi ada bagian yang almu dan ada bagian yang besi. Oh, Ringan banget, entengnya ringan banget. iya. Yeah. Nah,
pengapian mas. Hmm. Gue pernah ketemu sama, gue ngobrol sama Bang Pi. Bang Pi itu mekaniknya Orca. Dia kan lagi dia kan bikin Ninja standar bebas ya. Standar bebas dia pakai pengapian itu pakai TZ 125. Sekelas dengan RSGP di pada zaman itu. Ya, pada eranya ya. Jadi Aprilia, Yamaha, nah terus, tapi dia pakai yang versi Yamaha-nya. CDI-nya sendiri itu udah gede banget mas. Gede banget mas. Gue juga ngeliatnya, gue baru lihat nih, gue bilang nih. Yeah. Dan magnetnya itu ya mirip-mirip. YZ. Kecil. Mungkin itu pun sama, CDI-nya pun. Enggak. Kalau untuk ukuran dimensi gedean T-set, karena gue pernah pakai juga. Oh, pernah pakai T-set. Pernah pakai T-set di Ninja. Bebasan Waktu itu. Gue pernah pakai. Motor yang mana mas? Udah nggak ada. Motor yang punya RS juga. Oh. Udah nggak ada. Waktu itu lu kenapa pakai itu? Jadi kebetulan itu motor basicnya udah pengapiannya itu, gue jadi udah kepasang. Datang udah begitu. Udah kepasang, gue nge-repair blok-bloknya sama ngerubah timingnya aja waktu itu sih. Jadi gue nggak banyak yang ngerubah macem-macem ya, cuma gue ngerubah timing sama kondisinya waktu itu bloknya gue rubah lagi gitu, ganti blok gue. Timingnya kayak kalau yang power gue lihat di tempatnya Bang Pi, itu untuk kurvanya mas, dia tuh ada putarannya mas, kayak volume gitu, kayak ada potensionya gitu buat gitu. Oh, gua kalau yang waktu gua pasang gua nggak ada, yang T-set nggak ada setelannya, jadi murni biasa aja. Dia kalau yang gua tahu, lu main kurvanya, tatakan spoolnya dia, di apa dibilangnya adaptor, ada baut lagi, jadi bisa digeser-geser, sama kayak YZ lah. YZ kan modelnya kayak gitu, bisa digeser-geser. Dari situ. Kalau waktu gua sih nggak tahu versi yang T-set yang lain, gua nggak tahu karena waktu itu gua ketemu yang nggak ada setelannya sih. Itu berarti itu bukan ini, berarti itu waktu pengapian mas yang dimaju-majuin. Iya, waktu pengapiannya. Bukan kurvanya. Kalau yang nih, maaf ya, kalau yang dari kayak lu bilang apa potensio ya, ada putarannya itu bisa ya tergantung CD-nya sih ya, itu bisa juga majuin pengapian, bisa juga majuin kurva, tapi kan gua nggak tahu isinya seperti apa. Cuman yang pasti kalau yang dari bawah itu majuin timingnya, bukan ngerubah kurvanya. Ini pakai apa mas? Pengapiannya? Ini standar, pakai AC. CDI-nya gue pakai RC. Kalau yang dulu pakai apa namanya T-set yang di Ninja itu. Iya. T-set. Kalau dari karakter mesin mas, bedanya di mana? Setelah beda di pengapian otak pengapian itu beda. Secara apa mas? Gas-gasan? Maksudnya kalau magnet racing sih ya kita biasa tahu, hampir semua orang mungkin tahu lah ya, bahwa magnet racing kalau digeber enak banget kan. Beng bisa kayak gitu. Bedanya sih yang paling utama di situ. Cuman waktu gua nih kendala gua mungkin orang nggak sama kendalanya sama gua yang gua alamin. Karakter cepetnya dapet, cuman karakter padatnya kurang biasanya. Jadi contoh dipakai jalan nih, itu kuat banget motor, dibuat start kuat banget, masuk giginya enak banget. Cuman pas giliran di RPM gigi 6 misalkan contoh, itu biasanya kurang jalan ya bahasanya ya, agak diem. Mungkin gua salah nyetel timingnya mungkin ya. Gua nggak bilang pengapian itu jelek, gua nggak bilang, tapi itu bagus. Cuman tinggal tergantung kitanya gimana, bisa nggak kitanya mainin dia. Itu yang pertama. Yang kedua, korekan, kompresi segala macam kan harus nyesuaiin sebenarnya. Satu lagi struknya juga kita nggak tahu. Maksudnya ada perbedaan struk nggak antara Ninja sama T-set? Struknya si RS mas, itu berapa mas? 54. Standarnya berarti? Iya. Struknya Ninja standar? 54, berapa ya kemarin gue lupa. Beda dikit sebenarnya? Iya, beda dikit. Beda dikit padahal ya? Beda dikit. Belum pernah ya mas, pakai pengapian si pernah. RS dipakein ke Ninja pernah? Pernah. Pernah juga mas? Pernah gue pakai. Gimana mas? Istimewa sebenarnya, pakai pengapian itu istimewa. Cuman jujur aja ya, kendala yang paling utama